Persoalan banjir masih menjadi isu genting di Indonesia, terlebih lagi di Samarinda, Kalimantan Timur. Seperti di banyak kota lain, banjir selalu merendam wilayah ini tiap datang musim hujan. Banjir kini tak hanya sekadar bencana, namun sudah seperti menjadi rutinitas di kota dengan populasi lebih dari 800.000 jiwa ini. Sejak 1970, banjir telah berulang, mulai dari luapan Sungai Mahakam, jebolnya Waduk Benanga pada 1994, banjir besar tahun 1998, 2008, hingga pada 2019 yang melumpuhkan 3 kecamatan dan berdampak pada lebih dari 56.000 jiwa. Setiap dekadenya, jumlah korban dan luas wilayah terdampak terus bertambah, memperlihatkan bahwa penanganan banjir ini ironisnya hanya bersifat tambal sulam. Januari 2020 menjadi salah satu catatan dalam 5 tahun terakhir. Ribuan rumah di berbagai kecamatan terendam dengan sebanyak 7.448 kepala keluarga yang terdampak, sementara ketinggian air mencapai 15-80 cm, yang mana merusak fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan. 29 Januari 2025, banjir kembali terjadi di 5 kecamatan termasuk Samarinda Utara dan Sungai Pinang dengan 5.900 jiwa terdampak. Beberapa titik tercatat mengalami ketinggian air antara 30 hingga 100 cm. Sementara Sungai Mahakam mencapai puncak pasang surut dengan ketinggian 2,3 meter pada 30-31 Januari. Topografi yang rendah, curah hujan yang tinggi 5 tahun terakhir, serta pasang surut Sungai Mahakam yang kerap meluap memang menjadikan banjir tak terelakkan di kota ini. Namun, campur tangan manusia jelas memperparah semua faktor alam tersebut. Segalanya kita miliki untuk dapat mencegah adanya banjir. Mulai dari hutan sebagai benteng alami penahan air, lahan terbuka hijau, rencana tata ruang yang memadai, sampai saluran air yang dapat mengalirkan limpahan air dengan baik. Idealnya, nyatanya, masyarakat telah menyaksikan apa yang seharusnya dapat menjadi kekuatan, kian berubah menjadi ancaman. Penebangan hutan imbas pertambangan yang masif terjadi, luas lahan terbuka hijau semakin menyusut akibat alih fungsi lahan, pembangunan di daerah rawan genangan yang mengabaikan tata ruang, serta sistem drainase yang tidak memadai dan diperburuk oleh penumpukan sampah, sedikit banyak adalah faktor yang membuat air hujan tak lagi memiliki tempat untuk mengalir dengan baik. Yang beberapa dekade terakhir justru semakin menambah catatan kelam perjalanan panjang banjir di kota Samarinda. Setiap tahunnya, genangan air selalu melumpuhkan jalan-jalan utama, masuk ke bangunan dan rumah-rumah warga, merusak infrastruktur dan akses air bersih, serta mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Di sejumlah titik seperti daerah Pramuka dan Perjuangan, banjir menjadi hal yang lumrah ditemui sedari lama. Bahkan jika hanya sebentar saja hujan mengguyur, air sudah merangkak naik menutupi jalan yang kerap ramai akan lalu lalang kegiatan di sekitar area kampus ini. Lumayan menyusahkan karena kalau misalnya banjir kan lama surutnya, terus jadi penjualan juga jadi sepi. Ya, setahu saya paling tinggi ya mungkin selutut lah. Kalau di jalan raya mungkin sampai paha lah paling tinggi. Tapi pernah masuk ke dalam sini nggak? Pernah. Kalau saya pas di sini itu yang paling dalam ya, yang paling parah Sudah setinggi itu. oh gitu ya, setinggi di atas lutut yang dewasa lah. Kalau saya Di tengah-tengah air yang merendam, masyarakat dipaksa menyesuaikan keseharian hidup mereka dengan berbagai hambatan yang ada. Para pedagang menjadi salah satu kelompok yang tak luput dari dampak banjir akibat roda ekonomi yang tersendat ini.
susah dapat pembeli. Terus juga kalau misalnya banjirnya tinggi itu bisa kena ini masuk juga ke tempat jualannya. Ada nggak? Sampah. Oh, Sampah sampah. yang dari atas numpuk di sini. Oh gitu ya. Iya. Pengaruhi apalagi yang jualan kan. Ya lumayan ya dampaknya. Kayak kalau sudah banjir, otomatis yang lewat di sini kan agak sedikit. Terus walaupun ada yang lewat, mereka nggak singgah juga kan. Nah buru-buru. Terus lewatan dari kendaraan itu ya lumayan ini apa namanya ombaknya. Ini. Oke. Oleh pemerintah, upaya demi upaya nyatanya belum memberikan dampak yang sepenuhnya terasa di lapangan. Mulai dari normalisasi sungai, peningkatan fungsi bendungan, pembangunan drainase dan embung, hingga penyusunan rencana tata ruang wilayah. Lantas, di mana letak persoalannya? Apa yang sepantasnya masyarakat harapkan? Semoga untuk saluran airnya lebih sering dibersihkan supaya nggak banjir lagi, biar juga ini nggak menyusahkan orang-orang. Kadang kan banyak kendaraan juga yang sering macet. Nah kalau itu saya kurang tahu juga ya, pasti mungkin dari sini ada aduan untuk apa ya meningkatkan jalannya, tapi selebihnya saya kurang tahu. Oh gitu. Ya ada tindakan lah dari pemerintah ya, paling nggak perbaikan selokan kah apa gitulah. Ya turun paling nggak mengurangi lah. Kalau misalnya cuman hujan sedikit banjir itu ya paling nggak gitu lah ya. Kalau yang deras banget ya nggak. Karena sejatinya banjir juga soal kebiasaan, soal kesadaran bersama. Satu saja sampah plastik yang dianggap remeh dan dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan berujung pada banjir. Dan karena mencegah lebih baik daripada mengobati, maka menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta memastikan sistem drainase tetap berfungsi dengan baik adalah langkah-langkah kecil yang bermakna besar. Perubahan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sistem dan kebijakan dari atas, namun juga harus disertai dengan kesadaran kolektif dari bawah. Mari kita peduli. 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 Mari kita peduli Dan jaga lingkungan.